Potlau, podcastnya Anak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potlau, podcastnya Anak Lau. Kurang semangat nih kayaknya. Coba sekali lagi, boleh nggak? Boleh. Kita kembali lagi di Potlau, podcastnya Anak Lau. Belum makan siang nih kayaknya. Iya nih Udah mulai, ya udah lama. Semangat ya teman-teman semua. Oke. Kita hari ini ada siapa nih? siapa ya kira-kira ya? Daripada lama-lama, kita mulai aja. Kita udah kedatang narasumber kita, ada Ketua Lem FAUI dan Sekretaris Departemen Politik dan Jaringan, ada Bang Fatih dan Kak Tanka. Halo Kak. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Nabila Zahra. Aku dari Angkatan 22 dari Departemen Medimprov, dan partner aku. Perkenalkan, nama saya Nuzara Tini Putri dari Aklem Medimprov. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bang Fatih sama Kak Tanka. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fatih Adiaksa Putra. Alhamdulillah saya sekarang tuh diambil sebagai Ketua Umum Perubahan Eksekutif Mahasiswa 2022-2023. Di sini juga mungkin ada Pak Tanka. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Kaca Tanka, biasa dipanggil Tanka. Di sini diamanahi sebagai Sekretaris Departemen Politik dan Jaringan. Salam kenal Bang Fatih sama Kak Tanka. Mungkin daripada lama kita mulai aja kali ya. Tadi dulu deh, Bang Fatih gimana nih, keadaan sehat? Ya sebenarnya agak struggle ya jadi Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa di kala aku harus mendapatkan musibah KKN ini. Cuman alhamdulillah overall baik-baik aja karena seluruh keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa ini sangat semangat, sangat ceria dan sangat baik kondisinya, sehingga bagi saya kesehatan saya itu selalu didukung oleh teman-teman lembaga eksekutif semua. Kak Tanka, hari ini gimana keadaannya? Alhamdulillah. Ya, baik-baik. Oke. Partner aku Baik banget dong, alhamdulillah. tadi siap nih ya podcastan ini buat. Siap banget. Oke. Masuk ke pembahasan aja kali ya Bang. Oke, ini mau bahas apa nih? Kita hari ini, podcast hari ini tuh kita akan membahas tentang keterkaitan lembaga, terutama di FAUI. Kita mulai aja kali pembahasannya Bang, boleh? Oke, baik, boleh. Mulai dari mana dulu? Aku pengen bertanya nih Bang, sebenarnya sejauh mana sih Bang peran lembaga terhadap kampus itu? Apakah penting ada suatu kelembagaan di dalam kampus? Peran lembaga sejauh mana dulu ya? Iya. Kita bahas sejauh mana peran lembaga di kampus Universitas Islam Indonesia. Mungkin di tiap kampus tuh peran lembaga tuh sangat urgensinya tuh sangat banyak, sebagai suatu wadah, sebagai suatu himpunan yang untuk menghimpun mahasiswa yang beraktif di organisasi, maupun sebagai mengkoordinir teman-teman kemahasiswaan dalam berbagai kegiatan. Mungkin bisa semuanya tertuang dalam kelembagaan. Terus juga kalau kita bicara kelembagaan di Universitas Islam Indonesia itu kan bisa dibilang sangat unik gitu, karena bersifat memang benar-benar bukan badan tapi kelembagaan. Itu lembaga eksekutif mahasiswa, di mana di Universitas Islam Indonesia ini hampir beberapa hal urgensi terkait dengan administratif, terkait dengan keuangan, maupun terkait dengan penanggung-jawaban full dan seluruh pengawasan itu seluruhnya diberikan kepada mahasiswa gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa universitas perguruan tinggi negeri itu kan rata-rata penanggung jawabnya itu kan dosen pembimbing dan juga ada beberapa dosen akademisi profesor seperti itu. Tapi kalau di kelembagaan Fakultas Hukum UI ataupun Universitas Islam Indonesia, di situ tanda tangan dan juga nama-namanya itu ya nama-nama mahasiswa, sebagai mungkin ketua lem, sebagai ketua DPM ataupun ketua kepanitiaan. Jadi menurutku kelembagaan itu menjadi faktor yang sentral dan urgensius menurutku.
Kalau mungkin dari Mbak Tanka sebagai sudut pandang seorang perempuan seperti apa mungkin peran kelembagaan? Peran kelembagaan dari sudut perempuan. Ya mungkin ya. Ada. Kalau aku kan tadi ditanyakan secara umum mungkin. Iya. Nah, Dari Batanka Kalau sendiri. dari sudut perempuan sih, aku melihatnya apa ya, lembaga ini tuh sebagai wadah yang bisa jadi tempat seluas-luasnya kita tuh apa ya, berkembang. Kita mau berbuat apa ya, asalkan itu kita sebagai perempuan juga apa namanya punya visi, punya tujuan juga gitu. Nah, ya itu yang agak susahnya di situ sih, visi dan tujuan. Berarti sangat penting adanya kelembagaan itu dalam suatu kampus ya Bang. ya itu sangat, menurut saya sangat penting adanya kelembagaan di suatu kampus, apalagi terutama di Fakultas Hukum dan Universitas Islam Indonesia, karena bentuk kelembagaan itu sebagai kita seorang mahasiswa untuk menjalankan salah satu fungsi kita juga check and balances gitu. Jadi terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di kalangan dekanat maupun rektorat, disitulah kita mengimbanginya, apakah peraturan-peraturan dan fasilitas-fasilitas yang ada di dekanat dan rektorat itu bisa mengimbangi seluruh kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Kalau tidak bisa gitu berarti kan ada kejomblangan gitu. Dan juga mungkin nanti akan adanya perbuatan semena-mena oleh pemangku kuasa gitu. Nah itu kelembagaan itu fungsinya itu menjalankan check and balances juga, dan ya berusaha untuk bagaimana kita mengakomodir seluruh kebutuhan mahasiswa terutama di Fakultas Hukum ya, yang jumlah mahasiswanya itu sekitar Lumayan 40 banyak. sampai 2.000-an. Kan suatu lembaga itu kan dijalankan oleh mahasiswa ya Bang. Ya, Gimana nih kan kita ngelihat pada realitanya bahwa di kampus tuh ada mahasiswa yang selalu berkata, ada yang bilang ngapain sih ikut organisasi, lebih baik jadi mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangkring, atau mahasiswa kupu-kupu mungkin kuliah pulang. Nah menurut abang sendiri itu gimana sih Bang, ada mahasiswa seperti itu? kalau kita berarti pura-pura ya. Kuliah Iya, rapat, kuliah ya rapat. itu setiap hari pasti nggak ada jadwalnya penuh gitu Bang. Iya, betul. Iya. Ya, kalau dariku terkait dengan bagaimana animo mahasiswa lebih sedikit menurun dalam mengikuti kegiatan organisasi, itu aku sebagai ketua umum lab itu point of view-nya tuh selalu sama dengan ketua-ketua umum yang lainnya di kampus yang lainnya. Kebanyakan kalau kita ngumpul atau kita apa, kita selalu curhat, wah kampus gua nih turun nih animo organisasinya, misalnya kampus A, kampus B, kampus C, karena mungkin itu salah satu aspek faktor sosiologisnya juga ya, karena waktu itu kita di tahun 2020, 2021, sampai mungkin awal 2022 tuh kita diterpa oleh pandemi, dan di dalam pandemi itu kan aktivitas mahasiswa itu kan full di rumah, full juga online. Sementara kegiatan pembelajaran online itu kan kadang ya kalau misalnya based on experience gue dulu juga ya, kadang kalau lagi bosan tuh zoomnya suka di swipe diganti Instagram, diganti TikTok. ganti ya. Hal-hal yang kayak gitulah yang menurutku ketika basic dari teman-teman mahasiswa ini sudah hampir 2 tahun diterpa dengan kondisi seperti itu, pembelajaran online dan lain-lainnya, terus juga lebih fleksibel juga untuk mau main ke A, mau main ke B, mau main ke tempat manapun juga. Nah akhirnya faktor sosiologis atau keadaan sosiologis seperti itu yang impact-nya tuh kita baru rasakan di tahun 2023 ini, di mana rata-rata mahasiswa itu lebih fokus ke hal-hal yang bersifat tongkrongan, bermain dan lain-lain. Betul. Tapi sebenarnya aku juga tidak terlalu mempermasalahkan mahasiswa dengan vibes seperti itu, karena bagiku ketika mahasiswa tersebut bisa nongkrong, bisa ngumpul, tapi di dalam tongkrongan dan vibes Ada tersebut itu pembahasan. pembahasannya, urgensi pembahasan yang penting, menurutku itu sangat bagus gitu, tanpa perlu kita mengajak mereka ke kelembagaan seperti itu sih, atau berorganisasi. Tapi bagiku ya, kalau mungkin teman-teman nanti semuanya yang nonton ini di Fakultas Hukum itu kan ada, kalau kalian buka gateway atau website dari Fakultas Hukum perkuliahan kalian, itu kan di situ kan ada UISKP. Nah, di mana UISKP itu kan adalah bentuk kegiatan teman-teman mahasiswa untuk nanti ketika teman-teman mahasiswa itu mengikuti suatu kegiatan akan dikonversi, akan di-report di UISKP. Baru tahu nih Bang. Iya, untuk salah satunya Baru syarat tahu nih. kelulusan. Jadi bagiku untuk mahasiswa yang kuliah pulang sekira-kiranya yang mungkin datanglah di
pelatihan yang tertentu yang ada sertifikatnya atau mengikuti 1-2 organisasi agar poin SKP teman-teman itu terpenuhi begitu. Karena ya di UI ini terkenal kelulusan mahasiswanya dengan praktisi hukum. Maksudnya lulusan Fakultas Hukum UI ini terkenal sama apa ya, orang lapangannya gitu, lawyer-nya tuh atau event organizer dan lain-lain itu sangat dipandang gitu ya. Kalau beda sama kampus mungkin yang di bawah kita kan di atas ya. Kalau di Full bawah tuh akademik kan ya, Bang? ada full akademik, Full intelektualnya akademik. gitu. Tapi kalau kita tuh lebih ke segi gimana sih praktek praktek lapangan tuh gimana itu sih. Kalau dari Bantang Kak ada itu nggak pendapat sudut pandangnya seperti apa? tentang Ada mahasiswa yang selalu bilang aja kayak gitu, karena teman aku juga selalu ada yang bilang capek lihat kamu ikut rapat kayak gini-gini, ngapain sih ikut organisasi, lebih baik jadi mahasiswa yang pulang aja gitu, istirahat. padahal kitanya nggak capek rapat. Lumayan itu kurang sih. Sebenarnya gimana ya, aku ngelihat mahasiswa kuliah rapat tuh sebenarnya nggak ada bedanya juga sih sama yang kuliah nangkring, kuliah nongkrong. Soalnya sebenarnya dalam rapat itu sendiri kan kita secara nggak langsung juga ikutan sambil nongkrong, sambil ya pembahasan itu sebenarnya luas gitu loh, nggak hanya membahas soal apa yang mau kita rapatin gitu kan. Sebenarnya gitu. Jadi apa ya, aku sih malah justru lebih berharapnya dengan ngelihat juga antusiasme angkatan 2023 ini yang kalau dibandingin sama 20 aku kurang tahu sih, sama 22 kan bener-bener 23 tuh melunjak banget, antusiasmenya bener-bener tinggi Banyak banget. Nah aku justru berharap gimana caranya lem ini tuh bisa apa ya, memberikan wadah gitu loh, ya, supaya ya yang kuliah nongkrong tuh kita kasih wadah aja buat nongkrong sama kita, betul banget. ya, Iya, benar. apa gitu. Jadi apa ya, produktivitasnya tuh bener-bener jadi naik lah, mahasiswa tuh secara kolektif bisa berproduktivitas tinggi. Iya. Karena apa ya Bang, secara personal aku kenapa ikut organisasi itu beda aja Bang, pembelajaran di kelas sama di luar tuh beda gitu. Kalau ikut organisasi kita bisa lebih pertama banyak relasi gitu, melihat sudut pandangnya berbeda, di kelas juga lebih luas sih. Iya. Jadi terus apa feedback yang didapatkan mahasiswa ketika masuk ke lembagaan LEM ini? Iya. Feedback apa sih Bang yang didapatkan mahasiswa tuh kalau ikut organisasi menurut Abang sendiri? Untuk takaran feedback yang didapatkan oleh seorang mahasiswa mengikuti lembaga itu ditentukan sejauh mana sih dia memanfaatkan kelembagaan itu sendiri. Karena kalau misalnya ketika aku sudah bersama seluruh teman-teman di kelembagaan memberikan suatu wadah, di situ seorang mahasiswa itulah yang bisa mengais pengalaman, mengais ilmu, mengais sesuatu yang di luar kelas itu di kelembagaan. Jadi menurutku feedback ke seluruh mahasiswa, aku tuh tidak bisa menjamin mahasiswa tuh mendapatkan feedback full, karena itu balik lagi ke pribadinya juga ya. Terus juga terkait dengan feedback di kelembagaan yang menurutku adalah pasti, yaitu bagaimana teman-teman tuh bisa mendapatkan suatu gambaran terkait dengan teman-teman membuat suatu kegiatan, karena di rata-rata seluruh di kelembagaan, unit kegiatan mahasiswa ataupun study club dan lain-lainnya itu pasti memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang nanti kamu di situ bisa mendapatkan sesuatu yang pasti gitu loh. Misalkan kamu pengalaman membuat tour, kamu pengalaman membuat forum discussion, kamu pengalaman membuat seminar, kamu berpengalaman membuat suatu acara atau event gede, karena itu udah pasti gitu. Karena nggak mungkin ketika suatu KM, kelembagaan atau lembaga khusus itu nggak ada kegiatan, berarti kelembagaan tersebut berarti yang sedang sakit. Iya gitu. pasti. Seperti itu, pasti selalu kelembagaan itu ada kegiatan, selalu feedbacknya bisa maksimal. Itu balik lagi sih ke pribadi mahasiswa masing-masing yang ada di kelembagaan. Berarti baik banget ya feedbacknya. Iya. Wow. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya Bang, gimana caranya memanfaatkan organisasi itu. Terus boleh nggak Kak jelasin tentang sejarah LEM FHUI itu apa aja, setelah kayak terbentuknya tuh seperti apa, dari apa? Yang dari aku mana? masih penasaran tuh, kita tuh namanya LEM bukan BEM yang seperti pada umumnya. Ya. Jadi gini
terkait dengan sejarah kelembagaan terutama Universitas Islam Indonesia ini kan sudah sangat panjang. Itu dari menurutku kalau teman-teman mungkin di sini semua tahu tuh sebelum UI berdiri itu kan namanya STI. Nah, dimana setelah STI dan transisi UI itu ada suatu pembentukan himpunan mahasiswa untuk menjalankan roda organisasi. Ya biasa kalau teman-teman tahu tuh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI. Nah, jadi HMI itu bergerak di lingkup internal. Ketika HMI tersebut dirasakan waktu itu pada pendirinya Bapak Lafran Pane, itu membuat HMI itu sebagai organisasi yang bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa waktu itu. Karena eksistensinya akhirnya organisasi tersebut menjadi eksternal gitu, dan langsung lahir lagi himpunan organisasi baru yang berupa suatu kelembagaan, mana itu di tahun 1950-an itu munculnya kelembagaan yang kalau di fakultas itu sebenarnya senat. Terus di universitas itu nanti dewan mahasiswa seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, karena memang priorisasi itu kalau itu sepuh-sepuh kita lah ya. Iya, sepuh-sepuh. Jadi hampir rata-rata pergerakan di 1950-an sampai tahun 2000 awal waktu itu krisis moneter 1998. Disitulah dimulainya adanya perubahan-perubahan yang terjadi, seperti yang waktu itu adanya Dewan Mahasiswa dan juga Senat Mahasiswa. Di situ berubah menjadi Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu di tingkat fakultas, dan naik lagi ke di universitas itu menjadi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, seiring juga berkembangnya kelembagaan kita, itu kan di situ juga ada buah. Jadi yang teman-teman perlu ketahui, jadi pembentukan awal itu adalah KMUI, Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Di dalam situ tuh ada lembaga eksekutif mahasiswa, ada juga Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu masih disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa, Senat, dan juga ada lembaga khusus mahasiswa. Lembaga khusus tuh ya seperti kalau teman-teman tahu Mapala, kalau di universitas, kalau di Fakultas Hukum itu LPM Keadilan, seperti itu. Nah, terus juga kelembagaan kita ini juga diterpa dengan banyaknya sejarah-sejarah dan peraturan-peraturan yang kontroversial, seperti 1980-an itu ada terkait dengan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bagaimana pedoman organisasi mahasiswa gitu loh. Nah, pedoman organisasi mahasiswa ini itu berdampak besar ke kelembagaan mahasiswa, karena pada saat itu lembaga mahasiswa itu merasakan bagaimana kita diintervensi oleh seorang pemerintah, dimana kan sebenarnya DNA mahasiswa tuh rata-rata tuh selalu bertentangan dengan pemerintahan. Kita selalu menjadi daya kritis di sini, sehingga dengan adanya peraturan tersebut mengintervensi kelembagaan mahasiswa sebetulnya pada waktu itu di 1980-an. Terus juga ada peraturan Mendikbud pada tahun 1980-an juga yang mendegradasikan KMUI itu sendiri gitu. Tapi karena apa ya, kita bisa dibilang kampus perjuangan, terus juga kampus bisa dibilang kampus swasta, PTS rasa PTN lah ya. Karena kita kenapa juga nggak mau dikonversi ke perguruan tinggi negeri, ya salah satunya itu kita pengen memang benar-benar mandiri dan berdiri kaki sendiri gitu. Itu pun spirit tersebut itu yang terjadi di kelembagaan mahasiswa. Jadi kalau bicara sejarah lembaga mahasiswa itu sebenarnya kita tidak bisa rangkum dengan apa ya, kalau biasa organisasi itu selalu RAP-nya itu kertas yang numpuk-numpuk ya. Se-HVS itu nggak bisa kita rangkum itu sejarah KMUI, karena sangat banyak, panjang ya, kita sangat pelik perjuangan mahasiswa dari masa Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, itu kita semua merasakan, karena kampus UI ini kan salah satu kampus yang berdiri pada saat awal kemerdekaan juga. Malah sebelum kemerdekaan kan, seperti itu. Jadi terkait dengan sejarah, mungkin aku bisa memastikan apa ya, di tahun 2018 itu adalah titik awal balik KMUI itu sangat progresif, di mana dari peraturan-peraturan dasar yang ada di
keluarga mahasiswa UI atau kelembagaan mahasiswa UI ini itu kami bisa atau kakak-kakak tingkat kami itu mencetuskan sekitar 7 peraturan pendukung gitu, yaitu seperti peraturan administrasi, peraturan keuangan, itu biasa disebut PKM atau peraturan keluarga mahasiswa. Itu menjadi sesuatu yang progresif lah, yang mungkin nanti teman-teman dari tahun 2023, 2024 itu bisa merasakannya gitu, karena memang posisinya kita tuh di situ bisa berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh, memiliki suatu dasar peraturan yang bukan ada ART tapi peraturan yang bisa mengatur seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum, suatu pedoman lah ya bisa dibilang. Akhirnya itu akan berbuah hasil, tapi dari peraturan-peraturan tersebut itu yang aku harapkannya adalah mahasiswa Fakultas Hukum di tahun nanti 2003, 2004, 2005 kan hukum itu selalu mengikuti kehidupan mahasiswa, selalu dinamis. kehidupan selalu dinamis, mengikuti kehidupan masyarakat. Jadi aku harap peraturan-peraturan tersebut masih bisa direvisi untuk seluruh kebutuhan mahasiswa Mengikuti. seperti itu ya. Ya itu sih kalau bicara sejarah ya, karena menurutku sejarah tuh untuk poin-poin tuh banyak kita kenal gitu. Dan bagiku setiap ketua umum lembaga eksekutif mahasiswa dan pun seluruh keluarga lembaga eksekutif mahasiswa itu mempunyai sejarah tersendiri yang sangat dalam gitu. Aku bisa mungkin sarankan teman-teman Potlau untuk membuat sesuatu episode khusus sendiri terkait sejarah, dengan sejarah kelembagaan dan mendatangkan yang biasa bilang sepuh-sepuh kita mungkin yang di tahun 2006, 2002 yang masih lama. karena mungkin kalau mereka masih ingat dan mereka bisa masih menjalankan dan masih mengerti dinamika mereka, menurutku itu bisa sejarah yang bisa diulik dan itu pasti positive vibes-nya tuh sangat ada gitu, karena sampai kita sekarang pun kelembagaan eksistensinya udah masih ada gitu. Ya, kenapa namanya LEM bukan BEM? Kan biasanya BEM tuh kalau di kampus lainnya tuh Ya, beda bentuk. Jadi bentuk struktur kali ya. ya beda bentuk secara struktural dan kelembagaan itu kenapa BEM dan bukan kenapa LEM, karena begini, kalau badan eksekutif mahasiswa itu positioningnya adalah bentukan di mana suatu perguruan tinggi biasa itu ditemui di perguruan tinggi negeri sih. Itu positioning penanggung jawabannya tuh adalah rektorat maupun dekanat. Itu yang mungkin bisa salah satu bisa disebut badan gitu. Badan. Karena kita masih bersifat di situ masih bersifat berbeda tapi tetap berkaitan satu dan itu dikemas dengan garis garis instruksi. Nah, garis instruksi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya beda kenapa kita disebut kelembagaan? Karena itu garis yang instruksi tadi itu bersifat garis koordinasi. Jadi kita sama pemimpin kita di atas itu bisa dibilang tidak menjadi satu badan gitu, tapi berbeda. Akhirnya kita menjadi kelembagaan. Jadi di yayasan, badan wakaf maupun pengurusan kelembagaan Universitas Islam Indonesia dari posisinya rektorat maupun dekanat, mahasiswa tuh ada posisinya lembaga eksekutif dan juga dewan perwakilan mahasiswa. Seperti itu mungkin garis perbedaannya ya. Tapi kalau garis secara filosofisnya itu atau garis dari sejarahnya itu pendek pengetahuanku itu memang lebih ke berangkat bagaimana mahasiswa FIUI ini ingin berdiri sendiri, sehingga mereka mencetuskan bagaimana sih kita nih untuk frasanya tuh kelihatan memang mempunyai independensi sendiri tanpa intervensi. Akhirnya dari badan itu jadi kelembagaan. Dan kita juga menganut student government ya mas. Ya, kalau teman-teman mahasiswa fakultas hukum itu harus sangat tahu sih student government itu, karena student government itu kalau berbicara kayak democracy-nya Abraham Lincoln itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, basic student government itu sama dengan democracy-nya Abraham Lincoln, di mana dari
mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa seperti itu. Nah, independensi situlah yang mungkin nama kelembagaan itu tercetus gitu. Dan boleh nggak Kak jelaskan struktur LEM FHUI itu seperti apa aja? Oke, terkait dengan setelah kita berbicara sejarah dan juga kita berbicara kenapa LEM dan kenapa BEM dan akhirnya bagaimana kita melihat kelembagaan LEM FHUI secara struktural. Nah, secara struktural itu adalah hak dari ketua umum lembaga eksekutif mahasiswa untuk membuat strukturnya tuh tiap tahun ini seperti apa. Itu berangkat dari nota pengantar yang nanti saya akan verifikasi ke kolega saya itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi tidak ada hal yang baku di dalam peraturan yang harus kita penuhi untuk membuat suatu struktural. Yang penting ada suatu struktural. Misalnya pada zaman tahun 2021 atau 2020 tuh di situ secara struktural itu ada ketua eksternal maupun ketua internal. Tapi di periode saya itu tidak ada ketua eksternal maupun ketua internal, tapi saya menggantikannya dengan wakil sekretaris umum internal maupun wakil sekretaris umum eksternal. Adapun nama departemennya itu kan ada beberapa di periode saya itu nggak ada advoja, tapi justru ada polja. Nah, mungkin apa sih polja? Mungkin bisa di-spill sedikit ya. Boleh. Sama Mbak Tanika. Secara struktural ya. Apa mungkin Mbak Tanika kan sebagai sekretaris departemen yang penempatannya juga seperti apa? Politik dan jaringan ya, departemen politik dan jaringan sebagai apa? Sebagai ya posisi di struktural mungkin posisi apa? Terus kalau sebagai sekretaris departemen itu garisnya seperti apa? Ya, departemen politik dan jaringan itu kan sebenarnya yang punya fungsi utamanya di LEM itu kan kan jadi ada internal ada eksternal kan. Nah, fungsi utama yang eksternal itu sebenarnya jaringannya itu kan. Nah, yang jaringan itu masuk di tupoksinya politik dan jaringan. Nah, terus sependek pengetahuanku kenapa politik dan jaringan, kenapa bukan advokasi dan jaringan? Karena kita benar-benar fokus ke eksternal. Karena kalau aku kan sempat beberapa kali aku ketemu sama bidang advokasi dan jaringan fakultas lain gitu kan, dan kita kayak sempat diskusi, kayak kita melihat perbedaan kita fakultas mana kayak gimana, fakultas mana kayak gimana. Dan aku ngelihat yang di advokasi dan jaringan itu mereka masih ngurusin internal, sementara kalau politik dan jaringan ini benar-benar eksternal, fokusnya aja, eksternal aja. Walaupun eksternal ini juga nggak terbatas hanya eksternal yang eksternal di luarnya UI gitu, tapi eksternal dari KM FHUI. Jadi kayak ya antar fakultas itu juga masih masuk eksternal kita. Ruang lingkupnya masih luas. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau fungsi yang kan itu ada politik dan jaringan kan, ya itu sih apa namanya? Kalau di bagian politiknya itu ya kami ada apa namanya fungsi, bukan ada proker kerja kita yang rencananya mau menyuarakan ya aspirasi kita gitu, tapi langsung ke jalur politik juga ke DPR gitu. Tapi ya semoga aja tercapai. Amin. Semoga tercapai ya. Doanya aja sih. Iya, pasti. Terus Mungkin menambah sedikit terkait dengan struktur ya. Jadi struktur kelembagaan saat ini di periode itu terdiri dari 107 keanggotaan, di mana 107 itu 86-nya itu fungsionaris, terus 8 kepala departemen, 8 sekretaris departemen, terus aku sendiri sebagai ketua umum. Ketua umumnya itu ada Ibu Pengurus Harian, aku sebagai ketua umum, ada sekretaris umum, wakil sekretaris umum 1, wakil sekretaris umum 2, bendahara umum, wakil bendahara umum, seperti itu. Karena bagiku struktural kelembagaan itu sangat penting sebagai kita bisa mengatur garis koordinasi kita, garis instruksi kita ya, seperti itu. Kayak misalnya dari Mbak Tanka sebagai sekretaris departemen politik jaringan, di situ kan mendampingi kepala departemen politik jaringan dan bertanggung jawab atas berapa Mbak Tanka fungsionarisnya? 13 fungsionaris. 11 fungsionaris. Ada juga pemegang Aklemnya ya. Lembaga 7. Ya, 7. Balik Mbak Tanka bertanggung jawab 13 dan juga 7
juga sekitar 20 ya, 20 orang staff di bawahnya. Di situ Batanka sama Kepala Departemen Politik Jaringan itu juga bertanggung jawab full kepada saya gitu. Sebagai ketua umum lembaga mahasiswa, seperti itu sih. Bicara secara struktural. Kayak bedanya lem sama DPM itu apa ya kak? Seperti yang kita ketahui kan di mahasiswa tuh ada DPM nih. Pas nanyanya langsung ke ex officio deh. Pas berarti nih bang. Kalau terkait kenapa bedanya lem sama Secara DPR, garis besar secara ya. garis besarnya aja ya. Iya. Aku ini sebenarnya masih bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Aku diturunkan secara mandataris. Jadi sistem politik di Fakultas Hukum UI di kalangan mahasiswa atau bisa dibilang politik kampus lah, atau politik kita langsung diwakilkan oleh mahasiswa yang bisa nanti kepada metode Dewan Perwakilan Mahasiswa itu. Jadi saya turun sebagai mandataris, dan perbedaan LEM dan DPM adalah perbedaan secara substansialnya tuh lembaga eksekutif mahasiswa itu sebagai eksekutor gitu. Sedangkan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebagai penanggung jawab dan juga sebagai memverify konsep-konsep yang akan nanti lembaga eksekutif mahasiswa itu mengeksekusinya. Seperti itu sih. Jadi kalau terkait dengan perbedaan DPM dan lain itu, kalau secara mahasiswa kenal tuh lembaga eksekutif mahasiswa ini sebagai secara mahasiswa kenal di pemerintahan ya, itu DPM itu sebagai DPR-nya, lembaga eksekutif ini sebagai tataran pemerintahan presidensial ya, dan legislatifnya tuh ya teman-teman kawan-kawan DPR. Seperti itu sih. Yang kami lagi mengusahakan adalah biar terjadinya trias politika. Biar kita tuh ada 3 gitu. Jadi ada Dewan Perwakilan Mahasiswanya sebagai legislatif, ada lembaga eksekutif mahasiswanya sebagai eksekutif presidensialnya, dan yang ketiga presidennya, dan yang ketiga tuh ini bidang judisial dan bidang hukumnya gitu. Mungkin ada mahkamah mahasiswa. Jadi kan enak tuh kalau teman-teman misalnya melihat saya atau lembaga eksekutif mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa melakukan MIS. Nah, nuntutnya di mana gitu. Nuntutnya di mahkamah mahasiswa. Oh nggak bener nih. Ketua umum model kayak gini. Oh nggak bener nih DPR model kayak gini gitu. Nah itu teman-teman bisa nuntut di mungkin mahkamah mahasiswa. Tapi itu masih tahap awal banget, masih tahap riset, masih tahap bagaimana studi banding untuk membuat mahkamah mahasiswa itu, karena memang agak sedikit complicated, agak susah memang tantangannya, karena itu berarti nanti ada istilah mahasiswa paling lama lah kalau ngejalanin mahkamah itu, karena jabatan periodisasinya tuh harus, kalau berdasarkan nanti itu tercetus kayaknya ya aku berpikir lah, orang yang mungkin mau jadi mahkamah mahasiswa tuh pengabdiannya di kampus tuh bisa 2 atau 3 tahun daripada mahasiswa. Lama banget nih bang. Iya benar. Lama. Karena itu kan nanti dia sudah bersifat hakim ya, kan memutuskan bagaimana sih Bagaimana perkara ke depan. 2 sampai 3 periode dari sekarang. Iya. Ini bang, kan kita balik lagi di obrolan tadi pas di awal kan, di samping mahasiswa ada yang ingin tidak ikut organisasi, ada juga mahasiswa yang sebenarnya ingin ikut organisasi nih bang, tapi teman aku juga masih ada yang berpikir mereka tuh belum bisa memanage waktu dengan baik. Siapa tahu ada saran nih dari Bang Fatih sama Kak Tanka untuk gimana sih bang cara memanage waktu yang baik di antara akademik sama organisasi itu tetap balance. Kalau dari pribadi saya menjalankan lembaga eksekutif mahasiswa ya, karena saya juga tidak munafik bahwa saya ini mahasiswa gitu. Jadi saya memang benar-benar merasakan apa yang mungkin teman-teman merasakan semua terkait dengan hektiknya tugas, hektiknya jadwal mata kuliah, terus bagaimana aku bisa ngebalancing, menyelaraskan antara priorisasi roda gerak organisasi sama mata kuliah. Itu aku juga sebagai ketua paling pusat tuh memikirkan hal-hal tersebut gitu. Jadi bagiku kayak misalnya terkait dengan rapat, aku tuh selalu tekankan kepada kepala-kepala departemen, sekretaris departemen, ataupun mungkin seluruh tim kerja dan kepanitiaan untuk ayolah tolong jangan sampai
sampai ketika teman-teman ini banyak yang kuliah pagi, itu untuk jam rapatnya tuh jangan sampai di atas jam 12, jam 1, Oh, jam 2 iya, karena bener mungkin banget, Bang. udah nggak terlalu efektif Iya, gitu. efektif. Malah membuang-buang energimu, waktu dan berdampak ke perkuliahan Iya. seperti itu. Betul. Nah, terus juga terkait dengan bagaimana manajerial waktu ya, itu adalah balik memang benar-benar ke pribadi justru Iya. ya, balik ke kedisiplinan gitu. Karena aku pun sebagai seorang umat Islam saking hektiknya juga kadang-kadang bisa dibilang harus banyak istighfar gitu. Dengan azan masih loading gitu kan. Terus masih kayak Iya. bentar masih mau baca ini, masih ada yang Iya, apa ya iya. gitu. Tapi selalu nasihat dari orang tuaku tuh menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang penanggung jawab, selalu ingat Allah gitu. Iya. Di balik hektiknya apapun, di balik dinamika apapun, di balik apapun, usahakan bisalah sholat. Iya, Iya. mengutamakan. Mengutamakan sholat dan juga ya itu ingat kamu sebagai seorang mahasiswa gitu. Mama bapak invest kamu ke UI ini Iya. untuk menjalani baik, menjalani Benar. kuliah dengan baik gitu, Iya. bukan menjalani organisasi dengan baik. Iya, betul. Maksudnya menjalani organisasi dengan baik, Baik juga, tapi tapi sembari- lebih iya. lebih mengimplementasikan kuliah juga seperti itu sih. kalau di Batan kan dia ada nggak tipsnya gitu buat mahasiswa? Aku sebenarnya kalau aku melihatnya sih, kalau kita nggak punya kesibukan lain selain kuliah, justru kita tuh nggak akan belajar gimana manage waktu. Karena apalagi ini agak ngeluh dikit ya, ini semester 5 tuh benar-benar ngambil 3 matkul praktek, jadi benar-benar kayak tugas Iya, banyak banget tapi ya. di sisi lain aku juga masih banyak tanggung jawab yang lain gitu. Iya. Kayak misal contoh kemarin koraslab Iya. kayak harus aku harus tahu nih ini jam ini harus kerjain apa, jam ini harus kerjain apa, kalau ada waktu senggang aku harus ngapain Iya. gitu kan. Nah, dan aku ngerasa itu yang kita perlukan untuk nanti kita hidup di dunia lepas lah ya. Iya. Istilahnya kan ini kita masih kayak trial kan. Iya, benar. kuliah ini. Nah, nanti kalau di dunia kerja ya mungkin malah lebih lagi gitu. Dan kalau sekarang kan kita kan ketemunya sama teman-teman sendiri. Iya. Iya. Kalau dunia kerja kan Iya, belum tahu. bisa jadi lebih asing dan Iya. ya itu salah satunya cara kita untuk belajar Manage. survive lah sebenarnya intinya yaitu. Malah menurutku ya tips untuk jadi mahasiswa yang benar yang lancar kehidupannya, yang Bisa mulus, ngebalancein segala. Iya. kita harus Iya. menempa diri dari sekarang. Benar banget. Justru bahkan aku juga beberapa kali sering diskusi sama bapakku, kebetulan dekat juga kan. Nah, ya bapakku selalu bilang kayak dunia kerja itu akan lebih dari ini. Kamu ini Ini tuh masih baru- tahap awal iya, ya, baru- permulaan. ibarat nih kita nyemplungin kaki di sungai kan sampai mata Baru kaki. iya. Belum ada apa-apa Udah di awal. iya, nah itu nih, jadi kayak ya malah ya itu kembali lagi tips jadi mahasiswa yang aktif supaya bisa ya pokoknya apapun ada kesempatan rasain, cobain gitu, nggak usah takut, karena kalau takut kapan lagi kayak Iya. kesempatan tuh nggak akan Iya. datang 2 kali gitu. Ya kalau datang 2 kali ya alhamdulillah. Iya. Ya, benar. Inkarnasi kan. Yang penting pokoknya baik lagi ke diri sendiri, buat skala prioritas. Oh iya bener. Ya, pokoknya akan kuhadapi dengan ya Allah, ya Allah. Iya. Bismillah. Nangis dikit juga Ya nggak apa-apa, nggak ngaruh kak. ngeluh dikit Iya, nggak nggak apa-apa. Ini pembahasan terakhir nih kak, ada harapan gak nih mbak dari Katanka sendiri sama Bang Fatih untuk podcastnya dari Proker Median? Kalau harapanku ini jangan terjadi di priorisasiku aja, Ya, dan di proses ke depan, karena pengalaman ini sangat informatif sekali. Karena aku ngomong dari juga tuh emang based on experience, Iya. dari pengalamanku juga dari sedikit ilmu yang ingin dibagikan ke seluruh teman-teman semua. Dan di sini aku juga masih belajar. Aku harap juga teman-teman juga di belakang layar juga masih belajar. Jadi Iya, betul, Mas. salah satu harapanku bahwa portal ini juga sebagai wadah pembelajaran Iya. juga, yaitu sih jadi ada wadah pembelajaran. Dan aku harap portal ini makin kesini makin berkembang terus, mungkin pengisinya juga orang-orang bisa spektakuler. Amin. Jadi kita bisa jadi podcast mahasiswa nomor 1 sedunia. Amin. Itu yang sangat Berharap boleh.
berharap boleh sambil tetap belajar lah ya. Kalau organisasi tuh makin berharap makin berharap. Iya. Iya, dari kata-kata ini juga. Kalau dari aku harapannya apa ya, bisa explore aja sih. Iya. Ya, karena kan apa ya, menurutku kehidupan mahasiswa itu luas, banyak segmennya. Nah mungkin nanti kalian bisa explore segmen-segmen. Kita sambil belajar nih Bang. Tapi ini sekarang udah keren banget sih. Makasih. Kita tetap masih belajar. Salting dulu. Terbang. Oke, di akhir ada closing statement mungkin dari Bang Fatih sama Katanka. Kalau closing statementku, saya berterima kasih kepada teman-teman Iya. yang sudah mengundang saya di Potlau. Saya juga berharap ke seluruh fakultas, teman-teman di Fakultas Hukum untuk turut berpartisipasi, turut berkontribusi ke seluruh pengabdian bagaimana kita ngebangun Fakultas Hukum dari segi mahasiswa tuh jangan berharap ke kelembagaan, ke Dewan Perwakilan Mahasiswa, tapi berharap ke diri masing-masing. Iya, Untuk kesadaran. bagaimana kita memberikan yang terbaik, gitu, saling simbiosis mutualisme dan saling menguntungkan untuk ya kita bisa mewujudkan Fakultas Hukum itu tuh sangat bagus dan terbaik secara organisasi maupun intelektual. Dari Batanka sebagai apa? Mungkin saran buat mahasiswa di FAUI. Saran buat mahasiswa di FAUI ya apa ya, ya Tetap semangat. tetap semangat karena jiwa terguncang itu aja sih. Oke. Udah nggak ada teman lagi di Bang Fatih? Atau Menurutku cukup dan sekian. cukup ya sekian? Mungkin ada next episode Potlau lagi yang teman-teman harus ikuti dan Iya. bicaranya lebih asik lagi. Di situ mungkin bisa lah kita siapa tahu mungkin menjadi narasumber lagi, bahkan jadi narasumber di lain waktu. Iya. Kita bisa bicara lebih banyak seperti itu. Oh, satu lagi apa, makasih banget ya kesempatannya karena dari sini kita kan jadi kayak bisa seenggaknya sedikit lah Iya, bincang-bincang pembahasan tentang kelembagaan. tuh emang iya kan Ngomong sama siapa? Iya, di sini forumnya. Oh, boleh. Sisi curhat ya. ntar bisa jadi segmen tuh Di dalam kelembagaan itu curhat. boleh curhat nih Mas. Boleh banget nih kayaknya. Oke, boleh banget. Seru banget, pasti menarik. Semangat aja buat kalian ya. Iya, makasih ya Kak. Oke, aku mau ngucapin makasih banget buat Bang Fatih sama Kak Tanka udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Apalagi sekarang hari Minggu ya, harusnya santai-santai istirahat. Konsekuensinya. Waduh. Gak apa-apa. Gitu. Oke, untuk Bang Fatih terus sehat selalu dan dilancarkan kegiatannya sama Kak Tanka juga. Oke, kita cukupkan aja podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf nih dari podcaster kita sama Dinda kalau ada kekurangan dan masih banyak. Kita juga masih belajar, pokoknya yang perlu diperbaiki. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.